Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dan diberikan kesehatan semuanya. Kali ini saya akan membagikan sebuah pengajian, tausiah, ceramah, dakwah dari Gus Baha yang membahas tentang sejarah dan kenapa di setiap kesolehan justru menimbulkan sebuah tragedi yang tidak diinginkan. Dan tanpa berlama-lama, begini penjelasannya. Jadi kitab Bukhari, kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia itu Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik, yaitu kayak yang ini haddatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, ya, secara sanad, ya, secara mata rantai sing solid, ya, sing tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Itu terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang Alkitab, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan, saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mubun rokok itu rawung dolim, termasuk kita-kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pun haudun Nabi berarti mendekati nopo swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya aja sunnah. Penyakit yang soleh mesti begitu. Ada jajal awet ke itikaf di masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan di rumah. Orang eleng pengen, padahal eleng pangeran di sana rumah di sana dalam. Cuma ada ini selera ini kan ilingin yang orang itikaf seminggu ya oke kira kak. Enggak. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing teko kok wong 5. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok di masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok di masjid seminggu kira-kira tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu ya. Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga.
Dan ini kalau cerita, kenapa kesalahan melahirkan tragedi? Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalahan. Ya, semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalahan. Paling enggak klaim kesalahan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalahan. Karena semua bentuk kesalahan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerang. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksudnya kiai drengkinan bakul bakso kan enggak. Bakul bakso drengki-drengkinan ini bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es modal adem itu Pak. Tukaran. Mereka saingan, itu menunjukkan anak saingan tak jenis. Mulai kalau aku rada aman, mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beragu aman. Paling wong saiki ade ku adir wis normal. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe nggih kelas. Ora nek tak ngalim tulisan kaliber, dadi rapati musuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormat, wong ape drengki apa? Ngobrol yo mak turu temangtang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, dadi wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Aman. Berapa kayak ini? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber yang dadi wong nyucup wong do baris, mesti wong mencep lah. Alim sepi kira kok wong do baris gegere. Niku termasuk strategi ngadepi nopo prahaja. Artinya sakit ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa nopo? Bisa jadi. Lalu kalau biasa mama-mama tenggelam kula mereka ngumbal be anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direngkes mung ke bareng kula. Kak lagi benefit. Kula betul mobil, ana umat muter berang-berang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni bantai Syiah, Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi bedol guri, soalnya bergemeng-gemeng ngelas neng guri, orang terus ini itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, wis mau brudal. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai mau brudal,
bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramalan gitu, tak pikir kode ramalan tinggi. Ya paling misalnya mandi dikisi yang ngelusi titik. Orang animasi. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya salah. Wong soleh macam payah. Kayak Madin gue kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtadan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori apa mur? Manteng pondok kula rata rego ajaran. Wah ta sing kiai tanglet kula Gus yo mboten ngono ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, bantah-bantah, nak takut tak jawab. Ini umum kalau perhitung, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan. Semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya sering kali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulane kalau boleh baca cerita, nih tinggal nih wong kesolehan di pintu-pintu. Ngongkon ada sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, wah tarifnya ini. Dalam Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami subuh. Dalam Muawiyah subuh pria. Wong imam ya di materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya yang itu wah emproh wara ini yang biaya kotak tapi iya tapi itu yang biaya kemudian polisi itu sekretas orang tarifnya pokoknya yang imami imami meriah nasibnya apa jadi orang pembunuh profesional walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia seneng nyabu, seneng ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat. Wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai tak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandu itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang itu semua itu namanya orang dulu kalau bilang Kufah sama Basra. Iya dong, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan dan Rosamban. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena Yazid itu zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Said Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibn Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibn Abbas, dihentikan ini.
Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah, ini sampai kalau cerita sejarah, bin sampean roh. Kan tiap daerah kan diterkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal bedol guri, ono daerah terkenal badoan. Juga tenan ora tiap daerah kan diterkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal bedol guri, ono terkenal kayak Madura badoan, ono terkenal daerah, daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda, wah wani wong lanang, kan tiap daerah deh terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah, kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing brengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain, ini rata-rata brengkel-brengkel. Ini kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al-Hasan rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wa balaun. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jarene ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nombor. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, milik Syiah. Ngantos sama. Sebenarnya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain adalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit nopo. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugenge Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Waktu Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad Benedek, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa yang mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat yang bunuh idola. Yang jelas ya nopo idola. Wah akhirnya Musa apa teman-teman, jalan mati idola no sahabat topo, yang nak perang mirip. Terus Mustafa idola no topo, yang ora jelas, sementing etika. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Loh kan ngikutin kuyon itu. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuknya begitu-begitu.
Sudah kebetulan. Sudah kemudian semua ini. Oh pengamat itu ngamati sholat Umeno paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholat Muhammadiyah, PKS, Salafim di standar. Caranya Umeno pusing. Dia ini terkenal alim. Oh akbar. Oh nanti ngwatlah. Allah akbar. Allah. Oh sedekah ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing santai, ono sing lambene nganjing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bola nek keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, makanya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Sehingga dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal hidayah hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh Jawa niku. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih acara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai sletong ora malah donga. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan, Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi itu mau ya kok. Jadi dia nggak biasa perang barang. Germaman titik, nama poli. Ya, menjadi sejarah berulang. Ya apa-apa, memang perang repot. Mau yang mirip perang. Cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena Bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Ini disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna. Kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja. Kayak Hasna mu'anat. Kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi dari kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin bin Ali. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik dibanding konco. Kok konco itu nak ana musuh tukaran musuh dhewe kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kah? Islam. Jadi kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya penting kalau diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladziina dzalamu minkum
Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya, kalau Masehinya sekitar 600. Gitu dong, wong saat niki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Hijriah kan 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Cenggu, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo ini kepulauan King nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Cenggu Islam. Terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Cenggu Dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina. Bekesasar, beberapa pokoknya sholat malam akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu dia. Makanya cara Faiz wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India. Karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya Pak. Nah, Rugen atau gue lama tuh, gue lama kan. Wong Yogyo, wong Solo itu mesti asli mesin gini. Mengenai bahasa enggak kritik. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa ini? India. Karena kalau tidak dari Gujarat, dari Arab. Mbah-mbahani kita. Pak, mbah-mbahani wong apa? Jika Mas Bin orang si Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih dengan Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus malih itu sing hati sokan. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 enggak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hala kabadihim dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten berumat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten binatan lho apa. Nah pangeran sementara pangeran pun iku keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae gak di kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat di Cina. Akhirnya Islam di Cina kata, minggat di Aceh, akhirnya Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Minowo, tukaran kecewa keraton itu minggat. Akhirnya orang Islam di Sulawesi, orang Pangeran itu berkeliaran. Berhubung itu jadi Pangeran kan mental mimpinya kan pancet. Akhirnya dobe pondok, dobe gerak. Nah, mau tetap neng keraton, neng taman sehari terus demenan terus malah repot. Nah, neng keraton apa penuh dengan kenikmatan? Membakar selir, pria punya selir, orang punya selir, orang punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah.
Malah nak ono kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nak ra minggat malah ra apik. Mergo gak menyebar. Tukang ning ngono. Dadi nek tukaran kudu ana sing ming. Iku nanti iso menyep. Nak ra minggat dadi udun ning ngono. Laraman tuh sejarah pondok-pondok gede Pak baru kayak tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, keren nyebar. Zaman tanya saja, sejarah Melilir Boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti baru kayak itu kak. Orang tak munafik. Loh, kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak tidak cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman, rata-rata pasaran mungkin dok Tuban. Itu penting. Itu tadi kan cuma repot kadang tukaran tapi enggak lagi. Jadi udun. Berarti mikir. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukar, baru kayak minta. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi. Itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Ngiran suatu motonge bahwa ini alam apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim. Yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang segak rai saya jelas. Ngurai ini, saya kadang ngurai Cino, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Duriya Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati sih, sipit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu Duriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut Duriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu Duriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara Arab. Paham? Sehingga banyak Duriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak Duriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, putri Sempo Cina. Wes Cina Cina kok nak tapi dok aja. Saya itu ngajak kurang, tadi kandang. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau baca turunan Nabi. Nah, keturunan Nabi, keluarga Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal, Abu Lahab. Aku lalu ada di kiai sering dibantah bagi kiai. Kalau akan darah ini ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus gak sunat karena ya. Kon tak aku. Maksudnya jiran sih. Gak cara gue Abu Jahal coba. Coba ada pula coba. Nah ya coba Nabi do Abu Jahal pula kenapa? Nah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingan ya coba. Dibaca ngene apa? Oh maneh pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi mergo Abu Jahal gak to. Salat sunah Nabi yo salat iku mergo Abu Jahal gak tau napa. Coba Abu Jahal kenapa? Coba agak deh. Orang dulu versi film, versi tenang gak podo. Lama anak gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban deh, kiai dijahat. Orang ada orang Juban, ada murah, lama. Aku aja agak kena dulu film. Orang Juban di kono, jamannya Juban di kono. Ini sebagai enak. Jadi tangan-tangan dia nih bener, tapi nggak tahu cara nggak salah paham, seneng kamu begitu salah paham ya. Nah, kalau cerita itu tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Taala wa nabluukum bisyarri wal khairi
fitnah. Semua itu hanya ujian. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocahku cengeng. Atau wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya suka. Jadi ada wong suka baru kayak disio. Jarang juga baru kayak sini nak bubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat itu barokah. Mereka kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat di syariatno. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran, pangeran sing dudu ya coba tentang. Paham ya? Baik teman-temanku semuanya, mungkin itu penjelasan dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita bisa sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.